Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustazah apabila anak-anak belum berhasil, apakah membiayai anak-anak dulu atau harus sedekah keluar? Bagikan juga saudara masih butuh bantuan dan suka minta dikirim uang. Kalau zakat karena hukumnya wajib, walaupun kebutuhan banyak, tunaikan zakat dulu. Kenapa? Karena membiayai anak-anak sekolah itu sedekah. Kapan sih wajib zakat? Ini kalau nggak salah ada yayasan menyampaikan nominalnya pagu nisab itu kalau zakat yang per bulan profesi itu kalau penghasilan 8 JT. Di bawah 8 JT nggak wajib zakat, tapi di atas 8 JT wajib zakat. Itu kalau yang menunaikan zakat profesi setiap bulan. Tapi kalau di bawah 8 tidak wajib. Terus bagaimana kebutuhan? Itu kan kewajiban kita menyekolahkan anak-anak. Jadi kewajiban sama Allah kita tunaikan, kewajiban sama manusia juga kita tunaikan. Jadi sedekah semampunya saja. Sedekah ngeluarin uang 5.000 tidak akan membuat kita miskin, insya Allah. Enggak, 5.000, 10.000 nggak akan pernah menjadikan kita miskin. Demikian, karena akan membiayai anak sekolah kan kewajiban. Insya Allah rezekinya berkah. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika berinfak dengan permintaan doa? Boleh nggak? Boleh. Dek, kita bikin santunan yatim. Adik-adik, tolong doakan teteh ya, biar dapat pangeran berkuda tahun ini. Boleh, boleh. Nggak usah sedekah, minta didoakan. Boleh kan? Bu Fatia doakan ya. Boleh kan Bu, minta didoakan. Sekarang sedekah, terus minta didoakan, ya nggak apa-apa. Enggak sedekah juga minta doakan boleh. Ibu doakan saya ya, boleh kan Bu? Apalagi sedekah dan minta didoakan, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya izin bertanya, bolehkah melarang suami untuk komunikasi dengan mantan istrinya? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti yang sudah mantan istrinya mengingatkan masa lalu mereka. Apalagi membahas tentang anak, suami sampai ingin kembali lagi karena alasan anak. Ini ibu-ibu kalau udah membahas masalah mantan, kenapa jadi hatinya bergemuruh? Gini, ketika seseorang menikah lagi, memang beda ya Bu, yang divorce, yang cerai dengan yang wafat. Kalau wafat kan nggak ada mantannya ya, nggak ada. Kalau divorce mantannya masih ada. Jadi kalau misalnya, mohon maaf banget ibu menikah dengan suami yang divorce, itu sudah harus menerima konsekuensinya. Kalau manusia itu menyimpan memori, pernah Bu, memori masa lalu dengan mantan istri, dengan gitu, itu ya manusiawi. Pertanyaannya, kuatan mana kita dengan mantan istrinya? Pertama, doanya kuatan siapa? Akhlaknya bagusan siapa? Gitu sebetulnya sih. Kalau dia ketemu dengan mantan, kita ikut, bagus. Ayah mau ketemu mantannya, ibu ikut ya, gitu. Asal sabar. Ini ikut bikin kacau suasana masalahnya. Ikut tapi sabar gitu. Jadi kalau diputus nggak bisa, karena istrinya itu ibu dari anak-anaknya, ayahnya gitu ya. Dia juga harus mempertemukan, kenapa? Agar figur ayah ibunya ada dalam diri anaknya. Nggak bisa diputus, nggak bisa. Beda, ada mantan istri, mantan suami, mantan orang tua nggak ada, mantan mertua tidak ada, mantan anak tidak ada. Jangan diputus, tinggal main kuat-kuatan aja doanya.
akhlak baiknya, tutur katanya. Kalau kita sudah mengisi ruang, semua ruang suami nggak tertarik dengan ruang yang lain, begitu. Jadi dikomunikasikan dengan suami, ayah bisa nggak gitu. Kalau ayah sudah memilih saya, hati ayah buat saya gitu. Kalau ayah milih dia gimana? Ya nanti ibu lihat ya, kalau ibu kuat akan ibu pertimbangkan. Kalau ibu nggak kuat, ibu boleh nyerahkan misalnya. Itu sah-sah saja, semua harus dikomunikasikan, begitu. Kemudian Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya pernah kufur dengan suami yang dulu, tapi sekarang saya benar-benar bersyukur setelah mendapatkan suami yang memang soleh. Bagaimana cara menghapus dosa kekufuran dengan suami yang dulu? Dan sekarang mantan suami sudah meninggal. Oh, ini kebalikannya. Yang ini suami kedua tadi gitu ya. Jadi istri yang kedua. Gini, kalau dulu pernah ya Bu, namanya kan manusia pernah punya masa lalu. Dulu pernah kufur nikmat dengan suami yang lama. Walau bagaimana dia adalah ayah dari anak-anak kita kalau ada. Terus bagaimana bilang sama anak-anak kita, nak, ayahmu itu butuh tambahan pahala. Sering-sering doakan dia ya nak, sedekah atas nama almarhum ayah. Ibu saja yang sudah tidak menjadi istrinya, ibu doakan. Ibu tambah amal solehnya, ibu sedekah atas nama dia, ibu kurban atas nama ayahmu nak. Maka kamu kalau ada rezeki tolong ya nak, gitu. Tambah amal soleh suami kita yang dulu. Kenapa? Untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang saat ini sedang tidak bersyukur atau kurang bersyukur dengan suami, ibu lihat banyak orang yang pengen banget dapat suami kita. Kita mendapatkannya. Walaupun ibu berpikir siapa yang mau sama suami kita gitu ya. Tapi dia ketika keluar banyak yang memperhitungkan dan kita mendapatkannya gitu. Ini suami kita luar biasa. Kalau kita berpikir kelebihan pasangan kita, itu Masya Allah kita akan sayang banget sama dia. Tapi kalau kita hanya melihat kekurangan, rasanya kita ingin pisah. Kita ganti tubuh menatap kekurangannya dengan menatap kelebihannya. Jadi kalau melihat pasangan penuh dengan kelebihan, bersyukur. Kekurangannya Allah sembunyikan. Tapi kalau melihat kekurangan penuh dengan melihat pasangan penuh dengan kekurangan, bersabar. Pasti akan Allah tunjukkan kelebihannya. Demikian. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya, kalau sholat sunnah itu diharuskan membaca doa iftitah tidak, atau langsung Fatihah saja? Lanjut ke Al-Kafirun, sebab saya sering lihat orang sholat sunnah tahiyatul masjid itu cepet banget. Ya, syukran. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun nggak baca doa iftitah boleh, karena hukumnya sunnah. Cuma rugi besar kalau yang sunnah tidak diamalkan. Kalau kita misalnya sholat qobliyah, ba'diyah, duha gitu ya, kemudian tahiyatul masjid karena sunnah, waktu mepet ya nggak apa-apa. Sholat 5 waktu saja nggak baca iftitah boleh. Nanti ibu perhatikan, dalam sholat ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Sunnah ini ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah. Sunnah fi'liyah apa? Gerakan yang sunnah apa? Sunnah kauliyah apa? Zikir-zikir bacaan yang sunnah apa? Nah, doa iftitah termasuk sunnah kauliyah, zikir yang hukumnya sunnah. Termasuk habis Fatihah kan baca surat-surat tuh Bu, itu pun sebetulnya sunnah. Tetapi ketika kita tahu ilmunya, jangan ditinggalkan, kecuali kepepet. Waktunya udah kepepet gitu.
waktunya gitu. Kenapa? Salah satunya gini, ibu kalau kita sholat di tempat, katakanlah di tempat umum, restoran, mall, itu kan ngantri tuh Bu, yang sholat, yang nunggu sholat kan ngantri. Kita tuh jangan habis sholat qobliyah zuhur, terus dia berlama-lama, sementara mereka sholatnya terlambat gara-gara kita mengerjakan yang sunnah. Padahal mereka tuh, aduh itu lama banget itu dia sholat, Allahu Akbar, di belakang berharap dia keluar. Ini orang udah lama banget berharap keluar. Jadi kita tengok, kita kalau di fasilitas umum itu, kita kalau mau sholat sunnah nengok ke belakang dulu, nggak ada yang nungguin kita, lanjutkan. Tapi kalau di belakang kita yang nunggu banyak, ibu, sholat sunnah hukumnya sunnah, mengizinkan mereka sholat 5 waktu hukumnya kan wajib, mereka mau sholat. Jadi kita kalau mau sholat sunnah biasakan nengok belakang gitu, nggak ada yang nungguin, lanjut. Tapi kalau ya Allah yang nunggu sampai ke belakang, kita mundur kan. Kalau zikir kita bisa di belakang sambil senderan, tapi mereka kan nggak bisa sholat 5 waktu dengan kondisi sesempit itu gitu ya. Nah ini perlu diperhitungkan juga begitu. Jadi boleh sholat 5 waktu saja, boleh, tidak mengerjakan yang sunnah, apalagi sholat sunnah. Tapi rugi besar kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah. Definisi wajib kan gini Bu, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dulu. Kalau buat kita pribadi gimana? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar gitu Bu. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi besar gitu. Kan udah ngaji kita ya. Itu buat pribadi Bu, buat ke diri kita maksudnya, biar kita semangat mengerjakan yang sunnah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau tanya, apabila kita dizolimi oleh keluarga, bahkan mereka memutuskan silaturahim, apakah salah apabila saya menjadi tidak mau lagi bertemu dengan mereka? Insya Allah saya sudah memaafkan. Apakah saya berdosa? Terima kasih. Silaturahim masih ingat nggak? Ada 3 macam ya. Ada wasil, 3 kelas. Wasil yang nyambung, mukafiun yang sekedar membalas, qati'un yang memutus. Kalau kita mau jadi nomor 1 wasilun, orang itu memutus, nggak peduli, kita tetap datang, kita tetap sapa, kita tetap komunikasi walaupun hanya via WA dan seterusnya. Tapi kalau kita mukafiun, kan orang mukafiun yang sekedar membalas begini, you datang, I datang, you nggak datang, I nggak mau datang, you nyambung, I nyambung gitu kan, you mutusin, siapa takut kan gitu. Kalau kita konsepnya begitu, kan dia yang mutusin gitu ya Bu, berarti kita dengan dia sama. Tapi kalau kita pengen lebih, nggak apa-apa, dia memutuskan, saya akan sesekali datang ke rumahnya gitu ya. Apalagi nih masih keluarga masalahnya ini. Sabar, insya Allah 10 tahun, 15 tahun dia akan merasakan betapa senangnya punya saudara seperti kita. Terus aja Ibu, sambung, dan pahalanya nggak kaleng-kaleng. Ini orang yang dizolimi gitu ya, orang yang dizolimi tetapi dia tetap menyambung silaturahim, orang yang memutuskan kita sambung, orang yang menghalangi rezeki kita berikan rezeki, itu insya Allah balasannya surga. Jadi sabar, biasanya 10 tahun lah, itu paling cepat ya. Ini sharing saja, 5-10 tahun, tapi seringnya 10 tahun. Hati orang yang keras itu lembut, atau biasanya ketika dia mau meninggal, ketika dia sedang sakit, dia ingat dengan kebaikan kita, dia ingat dengan kesabaran kita, maka dia akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kalau dia tidak memberikan sesuatu yang luar biasa, Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya insya Allah, amin.
Assalamualaikum Bu Fatia. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang sering sedekah tapi dia tidak pernah sholat? Sedekah hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Gimana dong? Berdosa. Dia masuk neraka sakor. Tetapi ketika dia sedekah, dia mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Allah itu adil. Yang mengerjakan kebaikan ada pahalanya, yang mengerjakan keburukan ada neraka menanti. Dan kita tahu orang yang tidak sholat masuk neraka sakor gitu ya. Jadi diingatkannya gini, kakak tuh keren ya, sedekahnya banyak, bagus. Satu aja kakak, kalau kakak sholat 5 waktu, surga nungguin. Tapi kalau kita bilang percuma kak, percuma sedekah, ya Allah percuma banget, kakak nggak sholat ngapain, percuma kak, dia nanti nggak melakukan dua-duanya, nggak sholat nggak sedekah. Tapi kalau kita bilang kakak masya Allah keren banget ya, tinggal sholat lagi loh kak, sholat wajib tau kak, yang ngasih rezeki Allah, yang membuat kita bisa bersedekah Allah, tinggal sholat aja kak, surga udah nungguin kakak tuh, begitu. Jadi sama-sama mengingatkan, karena caranya berbeda, seseorang bisa berubah, begitu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, saya punya anak spesial. Oh ya, speech delay. Saya berusaha bersikap ikhlas ridho dalam merawatnya, walaupun ujiannya berat. Apakah ini bisa menggugurkan dosa-dosa saya? Terima kasih. Pasti. Seseorang ketika ikhlas dengan semua ujiannya, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya. Persis yang saya sampaikan ini dalam hadis Rasul dikatakan, pohon di luar sana, pohon punya daun yang kuning. Ketika digetarkan pohon itu, daun-daun kuningnya jatuh. Sama dengan dosa kita, ketika badan kita digetarkan dengan ujian, maka dosa-dosa kita jatuh. Makanya orang baik-baik ketika diuji, dia memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, digugurkan dosa-dosa hamba, alhamdulillah. Ketusuk jarum, ketusuk duri saja, kata Rasul apa? Itu menggugurkan dosa. Jarum kan duri kecil banget Bu, berapa sih sakitnya? Itu menggugurkan dosa. Kecipratan minyak panas menggugurkan dosa. Semua yang tidak nyaman di badan, di hati, di pikiran, nggak nyaman, semua menggugurkan dosa kalau kita ikhlas. Terakhir, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sebulan lalu saya melihat chat mesra suami dengan wanita lain. Luar biasa ya. Awalnya saya hancur, tapi sekarang saya bersyukur karena saya makin semangat mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kata-kata hari ini Ustazah biar saya istiqomah. Ini bukan pertanyaan sebetulnya ya, minta quote hari ini. Tadi sudah saya singgung, sabarnya seorang istri dengan kekurangan pasangan atau kekurangan suaminya, dan dia mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Pengen dapat pahala jihad kan Bu? Maka sabar dengan kondisi rumah tangga kita. Ngeliat suami, Masya Allah, dia lagi genit lagi, ya Allah, astagfirullah. Kenapa kita membaca chatannya gitu ya? Itu kadang-kadang, mohon maaf Ibu, itu cara Allah ingin memberitahukan kepada kita, hei ta'aruf sama suamimu gitu. Tuh suamimu sekarang lagi lincah gitu. Terus gimana biar kamu tuh nggak kaget gitu Bu. Ada juga yang sengaja tidak dikasih tahu kondisi suaminya seperti apa, nggak dikasih tahu sama Allah, dia percaya sengaja. Kenapa? Agar dia ikhlas menservis suami dalam kondisi apapun. Kalau kita nggak pengen tahu, jangan terlalu kepo dengan gadget pasangan. Itu yang bikin kita cepet tua. Orang yang awet muda nggak terlalu kepo sebetulnya.
nggak terlalu kepo dengan chattingan suami, nggak terlalu kepo dengan status orang. Kenapa? Karena kita fokus dengan ibadah kita, dengan urusan dunia kita. Tetapi ibu boleh sholat istikharah. Kita ragu nih, ibu-ibu kan perasaannya masya Allah ya luar biasa. Kalau kita nggak nyaman sebetulnya suami setia atau tidak, kita lapor aja sama Allah. Ya Allah, saya percaya suami hamba orang baik, tapi entah bagaimana beberapa bulan ini atau beberapa hari ini kok hati hamba merasa gelisah dengan pasangan hamba. Tunjukkan ya Allah siapa suami hamba yang sebenarnya. Lapor sama Allah. Ibu tahu Allah akan buka tuh sedikit. Terus nanti istikharah lagi dengan kondisi suami seperti ini, apakah hamba bertahan atau berpisah ya Allah? Tanya lagi sama Allah. Nanti kalau disuruh bertahan dikasih feeling, disuruh berpisah dikasih lagi isyarat, sehingga gitu ya kita akan tahu ini rumah tangga kita mau dibawa kemana. Tapi kalau kita nyaman-nyaman saja nggak ada masalah, ibu nggak usah sholatin suami. Orang kita nggak ada masalah dan hati kita nyaman-nyaman saja, sudah husnuzon sama pasangan, husnuzon, percaya. Makanya tadi sering-sering ngobrol sama suami, sering-sering genggam tangannya gini nih, taruh di pipinya, gitu. Nggak lebay, memang kadang-kadang butuh bu. Insya Allah mudah-mudahan kita terus begini ya mas sampai ke surga gitu. Kata suami, kok kamu tumben kayak gini? Korban pengajian gitu. Korban pengajian mas, makanya saya pengennya begini terus gitu. Boleh ibu. Kenapa? Biar Allah satukan hati kita di dunia dan di surga insya Allah. Demikian jawaban terakhir dari pertanyaan. Ada yang merasa belum terjawab? Udah semuanya insya Allah ya. Ustazah boleh izin bertanya? Di mana nih? Di belakang Ustazah. Oke, satu orang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat agar menjaga sholat kita dengan husu? Sukron. Afan. Baik, sebagai penutup ini kiat-kiatnya tuh banyak banget ibu. Kiatnya, tipsnya untuk khusyuk banyak sekali. Ini yang mudah direalisir ya, yang mudah diaplikasikan ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling singkat. Kalau mau lama, qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Baca 2 surat al-mu'awwizatain, 2 surat berlindung, itu pertama. Yang kedua, ibu tolong fokus ke tempat sujud. Fokus aja, jangan mencong ke kanan ke kiri, enggak. Tempat sujud di mana nih? Fokus mata kita ke situ. Karena kalau kita pakai sajadah yang ada gambar Ka'bahnya, itu nengok ke kanan, oh pintunya sebelah situ, gitu bu. Kalau sebelah sini ada apa? Itu setan lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Sama nih, ini keren ini. Darussalam karpetnya satu warna. Karena terkadang kan sajadah sekarang gambarnya banyak macam-macam ya bu. Ada bunga gitu. Bunga juga udah tempat fokus aja, jangan dihitung daunnya. Itu kadang oh sebelah kanan daunnya 2, sebelah kiri berapa daunnya? Oh sama 2 gitu bu. Ini Darussalam bagus, tempat sujudnya udah satu warna. Tapi kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim bilang warnanya cakep buat seragam gitu bu. Mikir baju seragam juga akhirnya kan gitu. Ini perpaduannya keren ya gitu. Itu yang kedua ya bu. Pertama ta'awuz, kedua fokus dengan tempat sujud kita. Di mana dahi ini bersujud di situ, mata kita ke situ terus. Ketiga, itu setiap gerakan kita bilang Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jadi enggak diem gitu. Beda kalau kita Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Diucapkan setiap ganti gerakan kita takbir, itu kita diingatkan, hei lagi sholat gitu. Allahu Akbar.
gitu. Setiap ganti gerakan. Yang keempat, diusahakan kalau baca itu terdengar sampai ke telinga kita, bukan telinga tetangga, Bu, telinga kita aja. Jadi jangan kenceng-kenceng banget mengganggu, atau sampai ke hati gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah gitu. Beda dengan beda itu. Kalau kita disuarakan itu kita tahu kita lagi sholat gitu. Nah yang terakhir, yang ini yang mudah diaplikasikan ya Bu, pahami minimal surat Al-Fatihah itu minimal. Pada saat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus gitu. Kalau tahu artinya itu akan lebih khusyuk ketimbang tidak tahu artinya. Di antara tadi yang paling gampang yang mana? Syukur-syukur kalau lima-limanya bisa kita terapkan. Karena ibadah yang tidak bisa disambil itu sholat. Jadi kalau mau sholat, kompor matikan, TV matikan gitu, yang mengganggu. Puasa sambil masak bisa, sholat sambil masak, ya Allah Bu, itu nggak khusyuk. Puasa sambil nonton TV bisa, sholat sambil nonton TV nggak bisa. Makanya banyak ibu-ibu yang terkadang saya heran, lagi sinetron, pas iklan dia cepat-cepat wudu, udah mulai sinetronnya dia duduk lagi, pas iklan dia sholat lagi. Nah pas rakaat ketiga mulai sinetronnya cepetnya luar biasa. Kenapa disambil? Sholat itu ibadah yang nggak bisa disambil, nggak bisa. Kalau yang lain bisa, puasa sambil nyuci kan bisa, sambil masak. Sholat itu nggak bisa. Jadi matikan kompor, matikan TV. Anak-anak atau cucu yang main ke rumah itu khawatir bahaya, pisau, obat-obatan ditaruh, diletakkan di tempat-tempat yang aman. Kadang-kadang setan mengganggu lewat mereka tuh Bu. Baru Allahu Akbar, tiba-tiba baby datang megang-megang pisau. Siapa yang akan ngebatalin sholatnya kalau dia megang-megang pisau, megang-megang obat? Jadi hal-hal yang begitu tuh udah ditutup-tutupin.